Dia suka judi? Enggak. Zina. Aduh, lebih lo tau nggak dia selama makan kenapa nggak nengok? Kenapa? Dikunci tang gitu. Iya, iya. Gak bisa. Kan, gue tadi mau ngomong gini kan, kalau misalnya buat baik boleh kan? Berarti kalau misalnya kita sedekah alkohol ke anak yatim boleh. Aduh. Kenapa bro? Salam mas. Mabuk bro. Aduh biasa cuy. Ngapain sih mabuk-mabuk? Ya ilah. Kobam biar keren bro. Nggak keren bro. Bro bukan anak gaul, ini namanya Senopati Vibes bro. Lu cocok di Senopati, tapi bukan buat mabok. Buat apa tuh? Jualan bakso. Aduh, itu mah bukan Senopati dong. Apa tuh? Senokiri. Senogiri. Penjual bakso, Senokiri. Lagian mabok itu nggak keren mas. Yang keren apa dong? Menang pemilu 1 putaran. Itu mah mabok juga. Mabok apa? Mabok kekuasaan. Ntar dulu. Aneh bener gue duduk sebelah lu kayaknya. Banget lu ya. Gak usah diperjelas mas. Maksudnya sofanya ini loh. Oh iya. Oh maksud lu saya lebih gede dari sofa. Lu mah spring bed emang. Kita sapa dulu, kita buka dulu acara kita pada hari ini. Betul. Oke, selamat datang di Cucur Cumi-Cumi Ramadan. Di tepuk tangan dong. Gokil, gokil. Gua respect banget sama kru-kru di sini pada semangat. Mas, udah mas, jangan lama-lama mas. Pengen banget Anda dapat spot point ya. Sini aja in frame sekalian, ayo. Lu yakin mau in frame digantiin? Hah? Emang dia bisa? Waduh. Maaf. Kacau. Saya gak ikut-ikut lo ya. Maaf. Jangan. Kucing saya banyak. Orang mah nyari bisa. Bodoh. Gara-gara mabuk ini tadi. Oh, mabuk. Mabuk. Sesuai dengan tema kita hari ini. Bro. Parah, bro. Bridgingnya jago banget. Itu konsep. Itu udah skrip. Konsep. Emang itu skrip. Skrip itu. Oh, emang gila. konsep gue itu konsep tolol. Gak usah dipertegas, Pak. Iya. Tema kita kali ini membahas tentang mabuk. Benar, teman-teman. Jadi, apa ya? Gue tuh masih bingung gitu sampai sekarang. Kenapa ada alkohol, ya kan? Tapi kenapa nggak boleh dinikmatin? Karena kan segala sesuatu yang diciptakan pasti ada manfaatnya. Bener. Ya kan? Itu yang kita tuh masih ada kontradiktif lah sebenarnya lah ya. Betul. Diciptakan tapi nggak bisa dinikmatin. Sekalinya dinikmatin malah jadi hal yang negatif. Betul. Padahal mungkin ada sisi positifnya kan. Betul. Mau tahu nggak kenapa alasannya bisa begitu? Apa tuh? Nanti. Wah. Akan ada ahlinya. Wah. Itu udah di luar ranah kita. Betul. Kita mah di sini tolol. Langsung aja kita panggil teman kita nih yang akan ngasih penjelasan tentang alkohol itu kenapa diciptakan tapi diharamkan. Betul Ya. sekali. Langsung saja kita panggil teman kita Abi Azka Kia. Mantap, silakan Bi. Assalamualaikum. Selamat boleh. Saat pindah dulu kita. Udah mau disuruh bloggingnya gitu. Enggak begitu mas. Gue tengah. Saya pulang dulu deh bentar. Ribet bener. Bukan ribet, diulang lagi. Astagfirullah, ini kedua kalinya nih. Aduh. Wah ini kayaknya tadi agak oleng-oleng dikit nih. Kenapa nih kira-kira nih? Mabuk dia. Mabuk. Kan lagi Ramadan, bulan puasa, nggak puasa. Tadi pas sahur. Ada orang sahur pakai alkohol, ada? Ya, biar kuat aja saya mah. Lambung lu rusak tahu. Kenapa? Belum kena nasi lu rusak pakai alkohol. Lah, makan nasi dulu bro, terus minum alkohol. Ya salah juga pak. Loh, alkohol itu bisa mengawetkan makanan. Lah kalau gue sahur minum alkohol berarti makanan kan awet sampai buka, nggak lapar. Emang gitu ya? Iya. Ya Allah nggak ada. Aduh. Ya Tapi gimana? kalau pakai alkohol gitu berarti puasanya gimana dong pahalanya? Haram. Lah dia nanya makanya saya datengin Ustadz kan mau nanya. Iya nggak boleh kan? Nggak Iya, boleh nggak boleh. dong. Sahur itu dengan yang baik-baik. Ya, Dengan yang baik. terserah mau pakai air putih, mau pakai es teh boleh. Kalau misalkan di rumah nggak ada nasi, pakai 3 butir kurma pun udah cukup. Kalau nggak ada kurma?
Tetangga kan ada. Hah? Tetangga kan Oh, ada. tetangga. Boleh kita join gabung. Jadi mereka itu sekalian sedekah sama kita. Nggak apa-apa. Kalau semisal kita punya Punya tetangga. tetangga. Emang ada orang yang nggak punya tetangga tinggal di mana? Daripada muter-muter nih, sebelum kita bahas tentang alkohol itu ada manfaatnya atau enggak, kita punya Video. Video. Untuk kita reaction. Oh, Untuk boleh. kita Lihat dulu Iya, ya. kita lihat dulu videonya. Kita langsung Siap, lihat. Ustaz? Boleh, Siap, Ustaz, ya? boleh. Aman ya? Kita lihat dulu. Aman, boleh. Kita mulai video yang pertama. Waduh. Dia makan kaki kunci. Pakai kunci tuh. Pakai kunci motor. Astagfirullahaladzim. Lo tau nggak dia selama makan kenapa nggak nengok? Kenapa? Dikunci setang gitu. Iya, iya. Oh, harusnya dia bukan pakai bawa kunci kan, pakai ujung kuncinya biar di sini tek-tek ya. Kalau misalnya udah kenyang bisa digas. Mau jalan di engkol dulu. Aduh. Orang mabuk kelakuan aneh-aneh kayak gini. salah satunya. Ini makanya dibilang mabuk tuh mudorotnya banyak. Jadi kita kan nggak waras akhirnya. Oke, kita lihat video selanjutnya ya. Boleh, boleh, Mantap. boleh, boleh. Silakan. Engkau denganku. Serahkan diriku sepenuhnya pada saat ini Jatuh nggak ya? kepada penguasa langit dan Tadi bumi. Hidayat, Kalau aku suaranya di ikhlas, mana-mana ya loh. Aku ikhlas. Harusnya jangan ditangkap, Mas. Diapain? Biarin aja. Biar jatuh. Jangan ditangkap. Waduh. Jangan Tapi ditangkap. emang kocak-kocak. Banyak orang-orang mabuk kayak gitu. Orang tuh kalau mabuk bisa nggak sih diem duduk aja? Nggak, orang tuh kalau mabuk tuh selalu nyari kegiatan. Tapi inilah alasan kenapa mabuk itu dilarang. Mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Walaupun sebenarnya ada manfaatnya. Ini bukan masalah kita bahas mabuknya ya. Mabuk itu kan hammer. Artinya kalau kita bahas hammer, kita bahas alkohol. Alkohol ini sebenarnya ada manfaatnya nggak kira-kira? Kira-kira ada nggak? Ada Ada, betul. hand sanitizer. Ya, hand sanitizer untuk menghilangkan kuman. Benar. Tapi dalam dunia medis ada nggak kira-kira alkohol itu? Ada kalau mau pas Operasi, betul. Operasi sesuai dosis. Benar. Ada manfaatnya berarti, Dang. Benar. Nah, tapi ketika sudah melebihi batas, nah inilah kenapa alkohol itu diharamkan karena sudah melebihi batasnya. Nah, inilah banyak mudorotnya gara-gara ini. Apalagi orang-orang kan sebenarnya kalau mereka hidup di Rusia mungkin karena dingin menghangatkan badan, oke. Tapi kalau di Indonesia kan musim apa panas terus. Iya benar, apalagi Jadi pas mereka musim buat politik. kebanyakan. Waduh. Mending kita lanjut video ya. Lanjut Masih video ada, masih ada. selanjutnya. Maaf ya, maaf loh. Hal-hal yang sering terjadi saat mabuk. Dan jokes. Waduh. Kalau kurang saya tambah. Wih, Minuman masih ada. wih, ini parah banget mabuk ini. Wow, menghargai, respect. Respect. Wow, Masya Allah nih. Wih, Masih ada setetes. Masih ada setetes. Dia. Actingnya bagus loh. Bagus, mabuk, mabuk. Pura-pura Tapi mabuk. Pura-pura mabuk. Tapi kalau kita lihat dari penampilannya kan, Oh, ini perawakannya gitu ya. jenggotnya juga. sunahnya ada. Oh, itu LeBron James ya? Oke, Tapi kalau kita Siapa tahu. bahas sedikit, itu kan berpeci. Berpeci, ada jenggot. Itu mungkin hanya menghormati. Menghormati. Oh iya kan kadang ada tuh kita lagi nongkrong kan sama orang sama teman-teman kita terus pas biasanya teman-teman kita suka ada yang mabuk lah gitu lah ya, kita nggak munafik lah nongkrong anak muda kan ya teman-teman ya, nongkrong terus ditawarin mabuk bro gitu kan ada orang yang nggak enak nolak kan. Betul. Itu salah satunya saya suka nggak enak nolak. Lah tadi mabuk. Lah itu tadi juga ditawarin sama yang jualannya Antum. mas. Udah, Itu kita bukan nggak enak nolak mas, emang ente niat beli, Harusnya kita tolak. membantu Nah, UMKM. seandainya begini, kita melihat kemaksiatan di depan mata kita. Kita harus mencegahnya. Mencegah.
cegah dengan tangan kita secara Benar. langsung kalau mampu. Kalau mampu. Kalau tidak mampu juga cegah dengan mulut kita. Nggak boleh mabuk, itu berdosa. Haram. Haram. Kalau tidak mampu Nggak dengan mulut, mampu juga dengan lisan kita, maka tanamkan dalam hati itu kemaksiatan. Itu sekecil-kecilnya iman. itu sekecil-kecilnya Paling iman. kecil itu. Oh, berarti setidaknya kalau misalnya kita emang nggak enak banget buat melarang orang yang bermaksiat, kita dalam hati aja gitu Tanamkan dalam hati Tanamkan bahwa dalam itu hati. kemaksiatan. Kita jangan sampai terjerumus itu. Jangan sampai Nah, terjerumus. kita ambil sisi positifnya barangkali dari video yang tadi. menghargai aja. Menghargai. Tidak Respect minum kan. tongkrongan, Nah, respect tongkrongan. Cuman kan kasihan, Mbak Astad, Bi. Kenapa gimana? Kalau misalnya tiap ditawarin dia acting, bingung nih. Wah, kemarin gue udah acting ngomong deh. Udah minta rokok nih, besok gue minta apa? Gitu Nah, kan. makanya kan kalau dalam lingkungan, kalau yang baik diambil, buruk ditinggalkan. Nah, kalau semisal tadi memang jatuhnya lebih banyak buruknya, silahkan tinggalkan. Tinggalin aja. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ke video. Lanjut video, next Masih video. ada nih. Nih. Mukanya kocak apa? Lu gitu gak kalau mabuk? Lu gitu kalau Nggak pulang nggak lu? Lebih aman. takut ketahuan? Iya. Takut ketahuan. Itu susah banget bro, kayak gitu. Kenapa? Itu dipaksa buat sadar buat melek itu kan susah banget. Sebenarnya kan mabuk kan kadang ada yang mabuknya Pasti masih ketahuan sober dong. gitu. Kalau sober tuh pasti sober. Sok berani. Sober. Enggak. Iya, sok berani. Sober apa sih? berani. Kan kita mabuk nih. Sober, so apa? Setengah mabuk, bukan so berani. So tahu itu. Kan cuma singkatan aja. So berani, mentang-mentang ada bernya lu. Udah next video. Just remember, how you leave this house is how you come back. Berangkatnya mabuk dulu. Oh gitu. Oh iya. Ngakalin dia. Ngakalin. Tapi emang orang mabuk begitu ya? Oh, ini udah tahu perawakan berarti udah biasa. Enggak, tapi kayak gitu bukan kayak orang mabuk. Pengungsi roh. Kelaparan. Aduh, kelaparan. Iya, kayak gitu kayak bukan orang mabuk ya. Nggak bisa jatah dong. Itu emang dimusuhin sama istri kayaknya kayak gitu. Lo emang mabuk harus kayak gitu ya? Ya, kan tipe orang mabuk macam-macam bro. Ada yang kayak gitu. Ada teman gua azan dia Nah, mabuk. gini deh, kayaknya yang mabuknya rusuh tuh orang miskin dah. Kalau orang-orang kayak dia kan Chinese kayaknya mabuknya gak rusuh lah. Iya, gak kayak gitu kayaknya. Mereka mabuk untuk lari dari Kerjaan. Orang miskin Kalau orang lari miskin? dari cicilan. Ya, itu bukan cuma miskin, Pak. Bodoh juga. Cicilan Ayo ada mabuk. lagi video Ada selanjutnya. lagi. Oh, udah lurus. Waduh, gimana ini? Stop. Ini fenomena nih, Stat. Nah, ini ya akhir zaman udah. Ini zaman. wah, akhir zaman ya. Ini tuh tahu nggak ini konsepnya apa? Gimana? Ini The Nurulz. The Nurulz. The Nurulz, ada nama gengnya. Beneran ada. Cewek-cewek hijabers yang doyan party gitu. Kalau istilahnya itu gini, Ustaz. Dari rumah pamit kajian, ternyata diskoan. Wah, gini. Kacau nih. Ini nih yang begini, ini nih yang begini mencoreng merusak nih. citra kan Karena kalau dia kayak melakukan kegiatan maksiat masih menggunakan pakaian agama. Nah, ini dia makanya kan apalagi orang-orang tuh selalu memandang dengan pukul rata. Artinya satu orang melakukan semuanya kena. Iya, jadi Nah, kan kayak gini kan bisa nih. Kalau kayak gini kan jadi akhirnya orang-orang melihat agama Islam itu adalah agama yang munafik. Astagfirullahaladzim. Wah, padahal kan jangan salahkan agamanya, salahkan pribadinya. Iya. Nah, kalau kayak gini susah juga nih. Untung bukan anak saya. Kita sekarang di sini tuh berkumpul bagaimana kita bisa menghindari perkara-perkara kemaksiatan. Iya, cuman kan ini nih ya, ini tuh cewek-cewek yang pengen kelihatan keren tapi nggak mau jauh dari agama. Nah, kok bisa? Gimana sih? Perkara yang hak tidak bisa digabungkan dengan yang batil dong. Nggak bisa. Istilahnya hybrid. Apa tuh? Oh, bisa dua-duanya. Istilah zaman sekarang kan gitu. Semuanya hybrid ya. Nah, iya. Oh, tapi itu tuh Ustaz, banyak tuh fenomena kayak gitu tuh, cewek-cewek yang pengen. Gue tuh nggak pernah setuju dengan statement kalau misalnya agama dengan maksiat tuh harus seimbang. Nggak boleh kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan sama ratakan. Jangan Kalau sama bisa, ratakan. kalau memang maksiat, oke lah. Setiap orang pasti punya hawa nafsu. Iya Apalagi kan? dia gede banget nih. Oh, nggak mungkin orang bisa lolos dari hawa nafsu itu nggak Benar. mungkin. Nggak mungkin. Makanya kalau seandainya memang kemaksiatan hampir ya menguasai kita, kita lari ke yang baik-baik. Itu biasanya tadi tuh faktor tongkrongan juga.
Makanya berteman dengan yang baik-baik. Masalah. Nah, misal Mas Iwan suka mabuk, insya Allah berteman dengan Mas Halid, berubah sedikit demi sedikit. Kita kan tidak tahu. Tapi dia suka judi. Enggak. Zina. Aduh, lebih parah lagi di situ ya. Astagfirullah. Enggak. Cuman gue memang nggak setuju sih dengan konsep. Maksud gue, lu tuh harus total gitu. Maksud gue, kalau lu emang pengen jadi yang baik aja gitu. Banyak kenakalan yang nggak perlu sampai sejauh itu gitu maksudnya. Betul. Kalau emang cuman buat ngikutin, kadang kan gengsi sebenarnya. Betul, faktor gengsi. Faktor benar, gengsi betul. kan, ngeliat, teman-teman kita kayaknya gaul banget nih nongkrong di Seno Party ngikut nih. biar kelihatan keren. Ngikut biar kelihatan keren. Nggak mikirin gimana perasaan ibunya di rumah. Padahal mamanya nyetrika. Iya, sambil ngomong, mabuk nggak ngajak-ngajak. Siapa tahu ibunya juga pengen kan. Tapi gitu loh maksud gue. Gue agak setuju sih maksud gue. Bukannya so suci ya. Iya. Tapi kan, ya lu kalau nakal gak usah diumbar lah. Betul. Gitu, lu mau nakal boleh tapi jangan kayak gini. Diem-diem. Jadi kelihatannya kayak norak, lu tau gak sih? Betul. Jadi jangan nampakkan kemaksiatan terang-terangan. Bener. Jangan. Kalau memang oke lah kita tidak akan lolos nih daripada dosa. Betul. Masalahnya jangan tampakkan begitu terang-terangan. Diem-diem aja. Kita mau ngelakuin dosa diem-diem aja. Berarti boleh kan? Iya, contoh diem-diem mau naikin hak angket. Hak angkat. Kita mau mengangkat keluarga ke umroh, naik haji gitu. Keluarin aja nggak apa-apa. Gitu memang harus punya cita-cita mau ngomong hak untuk angket kan? itu. Iya kan, hak angket kan? Mengangkat derajat orang tua. Memang mic-nya rada gresek-gresek gitu. Ini Ustaz terdesak. Ya tapi memang nggak boleh kan, kita tuh nggak boleh terang-terangan Terang-terangan maksiat. Kalau mau maksiatnya. mabuk di tempat gelap. Boleh. Oh, nggak gitu juga, Pak. gitu konsepnya. Konsepnya jangan gitu juga. Udah kalau semisal ini salah nih, katakan salah gitu. Tapi maaf, tadi kan Ustaz sempat di beberapa video sempat ngomong kalau katanya di Rusia tempatnya dingin ya kan. Jadi apakah memang kalau di tempat dingin kita diperbolehkan untuk menenggak hammer? Taruh dulu. Jadi ngomong-ngomong soal hammer ini kan, kalau cuaca di sana sangat dingin atau bersalju kan pasti dingin terus. Ya butuh menghangatkan badan. Itu pun mereka sebenarnya nggak sampai mabuk-mabuk kayak kita untuk menghangatkan badan aja. Kalau kita kan lain konsepnya. Wah, belum tumbang belum lanjut. Oh, kalau kayak gitu jadi kontradiktif gak sih, Tat? Maksudnya kayak boleh mabuk tapi jangan sampai memabukkan. Nah, jangan bukan boleh mabuk, tapi boleh hammer asalkan untuk menghangatkan badan. Tapi bukan di Indonesia. Di Indonesia kan cuacanya panas. Tropis kan jatuhnya. Kalau luar negeri kan oke lah, Rusia kita bolehkan lah. Kalau Rusia dingin kebanyakan. Negara mana aja? Moskow semisal. Moskow, lu tahu Moskow nggak? Moskow itu sebelahnya Mojokerto kalau nggak salah. Bukan, sebelah Pademangan. Terus aja tadi. Sampai mana tadi kita? Sampai Moskow. Putar baliknya jauh banget ini. Ya, mungkin ada gimana? Tapi gimana ya? Kok saya masih kayak ini ya? Boleh minum kamar tapi kalau menghangatkan badan gitu. Iya. Betul. Ya ini kan maksudnya untuk obat aja supaya berarti obat sebenarnya obat. Kan? Ya maksudnya gini loh, di Indonesia inilah yang disalahgunakan gitu. Mereka berlebih-lebihan. Berarti ada benang merahnya sama statement yang tadi sebelumnya lu bilang, kenapa haram tapi diciptakan, siapa tahu ada manfaatnya. Mungkin itu jadi haram karena disalahgunakan. Betul. Gitu. Berarti boleh digunakan untuk hal yang positif. Untuk hal yang positif boleh, ya itu tadi alasannya untuk menghangatkan. Oke, masih bisa, masih masuk. Tapi jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan nggak baik. Kalau saya ke puncak terus kedinginan boleh berarti ya? Puncak nggak begitu dingin. Enggak. Kalau Moskow tuh kalau siapa Swedia ya? Moskow, Rusia itu kan ya. yang dinginnya tuh udah di bawah 0 derajat. Oh gitu. Kalau buat kebaikan boleh kan? Buat berarti kebaikan kalau misalnya kita mau ini udah tahu saya. Ini udah buruk nih, dari senyum senyum buruk, Pak. Udah nggak boleh lah. Gak tadi mau ngomong gini. Gak tadi mau ngomong gini kan, kalau misalnya buat baik boleh kan? Berarti kalau misalnya kita sedekah alkohol ke anak yatim boleh. Itu udah ada. Udah bisa, Pak, ini. Jangan. Kan baik Sedekah nggak ada sedekah yang buruk itu. Sedekah tuh kasih uang, kasih makan, kasih minum. Minumnya pun bukan hammer, Pak. Tadi kan ngomongnya yang penting baik. Kasih makan, kasih minum, kasih
kasih lem kali. Aduh. Jangan beda. Jangan, mending, Pak. mending gua kasih alkohol, mabuknya mahal. Mabuk lem sama mabuk lengket. Ya, nggak bisa lepas. Lengket. Iya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Berarti intinya nggak boleh ya. Betul, di Indonesia nggak boleh. Berarti boleh digunakan asal untuk hal-hal yang kebutuhan positif. Kebutuhan khusus istilahnya. Medis. Parfum. Nah ini dia. Saya pernah kenal satu bos parfum. Nah ini dari beliau langsung. Jadi beliau katakan, Pak, alkohol itu dalam Islam nggak boleh kan? Betul. Nah tapi gini Pak, alkohol yang dipakai untuk parfum ini berbeda dengan alkohol untuk minuman Pak. Dan kita juga sudah tanya beberapa ulama, ini boleh diperbolehkan. Untuk yang parfum. Makanya saya Allah alam ya, benar apa enggaknya saya juga, karena kan saya tidak mempelajari alkoholnya itu. Oh ini benar enggak ya? Tapi kalau misalnya kan ada tuh yang alkohol parfum kita pakai, itu kalau misalnya memang untuk sholat gimana? Nah ini dia, kalau dari beberapa pandangan ulama ya kan, ada yang benar-benar wah nggak boleh, alkohol itu nggak boleh buat sholat karena diharamkan. Nah kalau semisal kita mau aman nih, jangan pakai buat sholat. Kalau kita mau main aman. Nah, tapi kalau semisal Pak, tapi kan pernah ada satu kisah di mana sahabat pernah menumpahkan khamar di masjid, tapi begitu dibersihkan masih ada sisanya. Nah, itu membuktikan bahwa alkohol memang haram, tapi tidak najis. Oh itu yang sebenarnya nggak nyampe. Orang-orang tuh cuma tahu haram aja, tapi disamakan dengan najis. Nah, kalau najis kan benar-benar bisa membatalkan. Apa ini? Najis haram dong. Nah, itu dia. Karena orang memang sekarang gini sih, pola pikirnya semuanya mikirnya haram ini ya najis gitu juga sih ya. Ini ada yang mau nanya nih, Ustadz kan banyak nih teman-teman saya muslim bilang kalau misalnya minum alkohol itu sholatnya nggak diterima 40 hari. Nah itu 40 hari ke depan atau 40 hari ke belakang, nah itu gimana Ustadz? Benar nggak adanya seperti itu? Bagus tuh. Lebih Islaman ini malah. Iya, pertanyaan orang Kristen. Kayak mau sholat aja. Enggak, memang betul dikatakan ketika kita mengkonsumsi khamar maka sholat kita tidak diterima 40 hari. Nah, terus ada lagi yang bertanya nih, ini mohon maaf saya tiba lagi pertanyaannya. Pak, kalau seandainya saya mengkonsumsi khamar lalu sholat saya tidak diterima 40 hari, berarti sholat saya sia-sia dong. Ini pola pikir yang salah juga. Harus diluruskan. Sholat tetap dijalankan. Saya langsung kasih solusi ini. Sholat tetap dijalankan. Semisal Anda pernah mengkonsumsi khamar, ya udah selesai itu sholat tetap harus sholat. Harus sholat. Kenapa? Karena ketika kita sholat diterima atau enggaknya itu urusan Allah. Bukan kok ini Ustaz, bukan kok nunggu 40 hari dulu lah sholatnya gitu. Ini pola pikir yang salah. Kadang kan ada orang semalam kan gue habis mabuk ya, udahlah gue 40 hari ke depan gue nggak usah sholat, kan pahalanya nggak diterima, sholatnya juga nggak bakal sah. Pola pikir yang salah. Berarti tetap kita harus ngejaga sholat kita. Masalah diterima apa enggak itu urusan Allah. Ada yang mau tanya lagi? Wah, bagus nih. Boleh. Ya Allah, mau alaf nih bentar lagi. Gimana cara bersihin diri? Kan kalau misalnya kalau teman-teman muslim yang megang anjing itu kayak bersihin diri kayak pakai tanah. Nah, kalau yang minum alkohol ini membersihkan diri gimana? Kencing terus-terusan kah atau gimana? Ntar dulu, kalau kencing terus-terusan hitungannya beser. Bukan membersihkan diri, itu penyakit. Alkohol dengan najis berbeda. Kalau najis itu kan membersihkannya mungkin, mohon maaf, najis mugalados misal yang ada pada hewan dogi, anjing lah ya. Jangan ngomong dogi, konotasinya kemana-mana. Ada stylenya paling bahaya kan. Nah itu kan kalau membersihkannya dengan 7 kali atau bisa dengan tanah atau dengan abu. Nah kalau alkohol ini enggak. Cukup enggak. Alkohol ini cukup kalau memang kita ingin sholat kita diterima, insya Allah dengan sholat taubat. Jadi kesimpulannya adalah alkohol ini sesuai dengan kegunaannya. Sesuai dengan kegunaannya. Semisal kalau kita untuk mabuk secara berlebihan haram dong. Dosa. Inilah banyak mudorotnya juga. Alkohol itu tergantung kegunaan juga. Nah, bisa dikatakan haram, bisa dikatakan mudorotnya banyak ya kalau kita pakai mabuk secara berlebihan. Tapi kalau alkoholnya ini kita pakai untuk semisal katakanlah kebutuhan medis untuk bius orang yang mau operasi, kan nggak mungkin orang operasi tuh orang nggak pakai bius tuh orang bisa pingsan duluan. Jadi intinya sesuai kegunaan. Tapi lebih banyak mudorotnya. Saya pun tidak setuju sebenarnya, kecuali memang untuk medis. Untuk medis apa ya? Untuk medis insya Allah. Nah itu dia, jadi teman-teman penikmat cucur, mabok itu tidak boleh.
alkohol itu ada fungsinya tapi untuk hal-hal yang positif saja. Untuk kesehatan salah untuk satunya. Kesehatan, untuk medis gitu. Betul. Udahlah teman-teman semuanya. Aduh, Siap. Sudah di penghujung acara. Sudah di penghujung acara. Terima kasih buat para penikmat cucur yang sudah menonton kita kali ini dengan tema mabuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. dan jangan lupa untuk di-share. Dan Ya. teman-teman yang mau ngasih masukan boleh langsung ketik masukannya di kolom komentar. Betul sekali teman-teman. Oke, Oke kalau teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, sampai jumpa di Cucur Cumi-Cumi Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.